Secara mengejutkan, serangan Tianjun ke-9 diblokir oleh Yao Chen yang telah sepenuhnya pulih. Tubuh Yao Chen saat ini memancarkan doki yang sangat mengerikan. Pandangan semua orang terkejut dengan ketua Paviliun Bintang Jatuh yang telah selamat dari masa kritisnya. Kekuatannya saat ini sangat mengerikan, maka dari itu Yao Chen memberikan peringatan tegas pada Tianjun ke-9 bahwa dirinya belum pantas membawa Xiaoyan pergi. Tianjun ke-9 tampak tidak percaya dengan tubuh Yao Chen yang telah sepenuhnya pulih. Pandangan Xiaoyan tampak kagum melihat di depan matanya adalah gurunya yang telah pulih. Yao Chen meminta Xiaoyan untuk membantu yang lain, dirinya yang akan mengatasi Tianjun ke-9. Xiaoyan merasakan aura gurunya sangat misterius. Oleh karena itu ia penasaran seberapa kuat gurunya saat ini. Tianjun ke-9 masih merendahkan Yao Chen. Menurut dirinya, walaupun tubuh Yao Chen telah pulih, ia memperkirakan Yao Chen hanya Dosun bintang 9. Tianjun ke-9 menyepelekan kemampuan Yao Chen. Menurut dirinya, Yao Chen belum bisa menggoyahkan aura jiwa. Watak menyombongkannya begitu kuat. Tianjun ke-9 menantang Yao Chen untuk bertarung. Melihat serangan Tianjun ke-9, tampak Yao Chen sangat santai. Yao Chen mengeluarkan kekuatannya supaya semua orang tidak menganggap remeh Paviliun Bintang Jatuh. Terlihat pertempuran yang spektakuler di langit. Hanya satu tembakan kekuatan es Yao Chen mampu mengatasi serangan Tianjun ke-9. Melihat kekuatan mengerikan Yao Chen, tampak Tianjun ke-9 tidak percaya serangannya dapat diatasi dengan mudah. Yao Chen memberikan peringatan pada Istana Jiwa yang telah mengumpulkan orang untuk menghancurkan Paviliun Bintang Jatuh dan telah melukai muridnya. Oleh karena itu, Yao Chen memberikan pelajaran terhadap mereka yang telah bertindak arogan. Kekuatan es Yao Chen menghabisi tak tersisa pasukan Istana Jiwa. Semua murid termasuk Xiaoyan sangat gembira dengan kekuatan ketua Paviliun Bintang Jatuh. Menurut Xiaoyan, kekuatan gurunya sangat kuat, jauh melebihi Tianjun ke-9 bahkan senior High King. Pasukannya telah dibinasakan, membuat Tianjun ke-9 tidak terima dengan tindakan Yao Chen. Kemudian dirinya menggunakan giok ruang memanggil saudaranya Tianjun ke-8. Aura Tianjun ke-8 sedingin es menyapu seluruh Paviliun Bintang Jatuh. Tianjun ke-9 memanggil Tianjun ke-8 untuk membantunya bekerja sama. Awalnya Tianjun ke-8 menganggap adiknya penakut. Namun saat Tianjun ke-8 melihat yang dilawan adalah Yao Chen, seketika dirinya terkejut. Yao Chen sangat mengenali Tianjun ke-8. Oleh karena itu Istana Jiwa masih belum cukup mengirim Tianjun ke-9. Tianjun ke-9 sesumbar, jika mereka berdua bersatu maka tidak ada satupun yang bisa melawan. Bahkan Dosun bintang 9. Kekuatan gabungan mereka membuat langit mendadak gelap gulita disertai hujan. Bahkan seluruh fraksi menjadi beku. Terlihat air hujan menjadi bunga kristal es dan berkumpul menjadi satu gumpalan bola es besar. Kekuatan mengerikan itu membuat mereka sangat yakin bisa mengalahkan Yao Chen dan menghancurkan Paviliun Bintang Jatuh. Terjadi hal yang mengejutkan. Bola es besar yang mendekati di hadapan Yao Chen. Yao Chen hanya mengeluarkan satu tangan dan mengatakan berhenti. Secara mengejutkan, bola es besar mendadak berhenti seketika. Semua orang yang melihat kejadian itu seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dilihat.
Tianzun ke-9 dan ke-8 juga tidak menyangka serangan mengerikan itu bisa dihentikan. Sekelas puncak Dosun bintang 9 pun tidak mungkin menghentikan serangan mengerikan tersebut. Yao Chen mengungkapkan bahwa saat ini ia memang tidak bisa menggunakan 100% kekuatannya. Akan tetapi untuk melawan mereka berdua sudah lebih dari cukup. Saat ini Yao Chen bukan puncak Dosun bintang 9, melainkan berada di ranah Banshen. Semua orang yang mendengar hal itu seketika terkejut. Kekuatan Yao Chen menghancurkan bola es besar, bahkan memberikan serangan yang cukup serius pada mereka berdua. Setelah bola es telah sepenuhnya menghilang, langit menjadi cerah kembali. Pemimpin pavilion bintang jatuh telah mencapai ranah Banshen, membuat semua murid tampak gembira. Saat ini Yao Chen telah berada di ranah Banshen. Oleh karena itu Tianzun ke-8 menyadari Yao Chen bukan lawannya dan meminta adiknya untuk pergi meninggalkan misi. Melihat mereka berdua pergi sesuka hati, Yao Chen tidak membiarkan mereka hidup. Pasukan Istana Jiwa beserta 2 Tianzun telah dibinasakan Yao Chen dalam waktu yang singkat. Saat ini pavilion bintang jatuh telah sepenuhnya aman. Xiaoyan tak lupa mengucapkan selamat atas pencapaian gurunya yang telah berada di ranah Banshen. Namun sebagai pemimpin pavilion bintang jatuh yang bijaksana, Yao Chen tampak merenung. Meski telah berhasil mengusir Istana Jiwa, pavilion bintang jatuh mengalami kerugian besar. Sangat disayangkan andaikan dari dulu Yao Chen di ranah Banshen dan kekuatannya stabil, pastinya Yao Chen akan membuat Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 mati di tempat. Menurut Xiaoyan hal itu tidak perlu berkecil hati. Saat ini jika bukan karena gurunya, kerugian pavilion bintang jatuh akan lebih parah. Yao Chen tidak akan pernah melupakan kerja keras muridnya. Jika tanpa bantuan Xiaoyan, dirinya tak akan bisa memulihkan tubuhnya. Master Feng Zun tidak menyangka pada Yao Chen yang telah mencapai ranah Banshen. Kembalinya kekuatan Yao Chen, pastinya pavilion bintang jatuh akan bangkit kembali. Dan juga Istana Jiwa tidak akan berani balas dendam. Beberapa hari kemudian Xiaoyan memulihkan lukanya akibat pertempuran besar saat itu. Yao Chen mempertanyakan kondisi Xiaoyan. Xiaoyan membalas saat ini tubuhnya sudah membaik. Kemudian Xiaoyan mempertanyakan apa ada gerakan terbaru dari Istana Jiwa. Yao Chen menjawab, saat ini pavilion bintang jatuh semakin terkenal. Banyak petarung kuat dan organisasi bergabung dengan pavilion bintang jatuh. Oleh karena itu Istana Jiwa tidak akan berani bertindak gegabah. Cincin penyimpanan itu sudah tidak terlalu berguna bagi Yao Chen. Akan tetapi cincin itu terdapat api dingin tulang yang sangat berguna untuk muridnya. Saat ini gurunya telah mencapai Banshen, jadi api tulang dingin sudah tidak terlalu berguna baginya. Setelah mempelajari teknik pembakaran api surgawi, sangat penting untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Namun Xiaoyan menolak pemberian dari gurunya. Ia mengetahui bahwa api surgawi bagi ahli ramuan manapun adalah senjata penting. Meski gurunya sudah menjadi Banshen, dengan api dingin tulang akan semakin kuat. Oleh karena itu Xiaoyan tidak bisa menerimanya. Di dalam hatinya Yao Chen berpikir Xiaoyan telah banyak berubah, bukan lagi anak kecil seperti dulu. Saat ini Xiaoyan sulit dibujuk. Seketika Yao Chen menghapus tanda jiwanya dari api dingin tulang tersebut. Kemudian ia bertanya pada Xiaoyan apakah Xiaoyan akan membiarkan api dingin tulang menjadi tak bertuan. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan pada gurunya. Yao Chen mempertanyakan seberapa banyak petunjuk tentang api iblis suci. Xiaoyan menjawab sejak mendapatkan satu di wilayah sudut hitam, tidak pernah mendapatkan kembali. Api iblis suci tersebut gurunya juga belum pernah melihatnya. Jika bisa didapatkan akan sangat membantu Xiaoyan jauh melebihi api tulang dingin.
Suatu hari Yao Chen akan mencari informasi tentang api iblis suci untuk Xuan. Sebelum pergi, Yao Chen menyampaikan pesan bahwa ada tamu seorang gadis dari keluarga Nalan. Dirinya datang ke pavilion bintang jatuh untuk bertemu dengan Xuan. Terlihat tamu itu bernama Nalan Yanran dari keluarga Nalan. Saat Nalan bertemu dengan Xuan, seketika ia teringat masa lalu bersama Xuan. Saat ini Xuan telah banyak berubah, bukan hanya menjadi dosun tapi juga sebagai wakil pemimpin muda pavilion bintang jatuh. Kemudian Xuan mempertanyakan tujuan Nalan datang mencari dirinya. Dengan tampak kekhawatiran, Nalan meminta pertolongan pada Xuan untuk menyelamatkan gurunya. Ia menceritakan kronologinya. Gurunya membawa Nalan ke Zhongzhou. Tidak lama kemudian kebetulan menjadi tetua tamu di sekte bunga dan tinggal sementara di sana. Di tahun berikutnya Nalan bersama gurunya tersesat di lembah tak bernama. Saat itu gurunya menemukan seorang nenek lumpuh yang pingsan, lalu menolongnya. Akan tetapi nenek itu bertingkah aneh yang membuat gurunya selalu kesusahan. Setelah dirawat dengan hati-hati, gurunya mulai terbiasa dengan nenek tersebut. Akhirnya terbongkar identitas nenek itu adalah mantan pemimpin sekte bunga yang bernama Nenek Hua. Suatu ketika Nenek Hua di ujung ajalnya, entah bagaimana nenek tersebut memindahkan seluruh kekuatannya ke tubuh gurunya dan memberikan giok pemimpin. Nenek itu berharap gurunya Nalan menjadi pemimpin sekte bunga berikutnya. Akan tetapi gurunya tidak tertarik menjadi pemimpin. Setelah memakamkan Nenek Hua dengan layak, gurunya tidak menjalankan wasiat dari Nenek Hua untuk meneruskan posisinya sebagai pemimpin. Sampai pemimpin sementara sekte yang bernama Hua Jin menemukan keberadaan mereka berdua. 机缘巧合下，成了花宗的一名客卿长老，终于放下戒心。原来他是花宗前后 并未继承花宗宗主之位，直到花宗代宗。 Hua Jin memaksa gurunya Nalan menyerahkan giok pemimpin. Gurunya tidak ingin ribet, lalu menyerahkannya. Akan tetapi Hua Jin bertindak semakin arogan. Masalah yang paling buruk ingin mengambil kekuatan Nenek Hua dari tubuh gurunya. Setelah mendengar cerita tersebut, Xuan menyimpulkan Hua Jin hanyalah pemimpin sementara. Sekte bunga sebagai salah satu dua sekte Zhongzhou. Atas hal itu Xuan mempertanyakan apa para tetua sekte membiarkannya bertindak semena-mena. Nalan menjawab sebagian besar tetua sekte bunga menghormati Nenek Hua dan berpihak pada gurunya. Jika tidak, Hua Jin sudah lama bertindak. Puncaknya Hua Jin menantang gurunya bertarung. Hua Jin mengajak bertarung gurunya bertanding dalam ujian. Wajib hadir tidak bisa ditolak. Saat itu Hua Jin dan kekasihnya yang bernama Yao Hua akan merebut kekuatan Nenek Hua dari gurunya. Kemudian Xuan mempertanyakan seberapa kuat mereka. Hua Jin berada di bintang 4 dosun, namun yang paling berbahaya adalah kekasihnya berada di dosun bintang 6. Xuan bertanya jika gurunya Nalan yang bernama Yun Yun itu mewarisi kekuatan Nenek Hua, mengapa tidak bisa melawan? Nalan menjelaskan bahwa kekuatan Nenek Hua sangat tidak stabil dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu Yun Yun tidak bisa memurnikannya. Nenek Hua sengaja membuatnya demikian untuk mencegah pencurian. Saat ini kekuatan itu menyatu dengan Yun Yun. Jika ada yang mencoba mengambilnya akan membuat Yun Yun akan ikut binasa. Oleh karena itu Hua Jin ingin membunuhnya. Sesaat kemudian Yao Chen mendengar percakapan mereka. Ia minta Xuan untuk pergi membantu Yun Yun. Yao Chen menjelaskan bahwa Hua Jin berasal dari sekte Tianming yang selalu bermusuhan dengan pavilion bintang jatuh. Jika Hua Jin menjadi pemimpin, pastinya akan mendekat diri ke sekte Tianming. Itu jelas tidak menguntungkan bagi sekte pavilion bintang jatuh. Jika Xuan bisa membantu Yun Yun menjadi pemimpin sekte bunga, pavilion bintang jatuh bisa menarik sekutu yang lebih kuat, punya latar belakang kuat dan solid.
Jika terjadi hal yang buruk saat Xiaoyan menghadapi situasi yang sulit diatasi, Yao Chen meminta untuk menghancurkan batu giok ruang yang telah diberikan. Dengan begitu Yao Chen akan langsung datang secepatnya. Kemudian Xiaoyan bertanya berapa lama lagi sampai pertandingannya dimulai. Nalan menjawab sekitar setengah bulan. Ia sudah pasrah, tidak tahu harus minta pertolongan pada siapa lagi. Hanya Xiaoyan satu-satunya harapan Yun saat ini. Dirasa waktunya lumayan mepet, Xiaoyan memutuskan untuk pergi bersama Qinlin. Xiaozi dan senior Tianhu masih dalam masa kultivasi tertutup. Oleh karena itu tidak mungkin Xiaoyan mengajak mereka. Kebetulan juga saat ini Yao Chen akan cari cara membantu senior Tianhu untuk kembali ke kekuatan puncaknya. Soal tubuh racun kutukan Xiaozi, Yao Chen akan membantu mengaktifkan penuh kekuatan pil racunnya. Pada saat Xiaoyan telah kembali, kekuatan mereka pastinya sudah meningkat pesat. Xiaoyan berterima kasih atas bantuan gurunya. Waktunya Xiaoyan berangkat, tak lupa memanggil Qinlin dan bergegas cepatnya pergi menjalankan tugas.